Spekulasi lawan terakhir John Cena. Becky Lynch akan lawan Nikki Bella di Paris. Inilah jadwal tayang aneh Raw untuk beberapa bulan ke depan. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Spekulasi lawan terakhir John Cena. John Cena sekarang tinggal punya 10 penampilan lagi di retirement tournya. Next dia bakal lawan Logan Paul di Clash in Paris, terus dilanjutin lawan Brock Lesnar di WrestlePalooza bulan depan. Habis itu dia bakal muncul di 3 premium live event besar, Crown Jewel di Australia, Survivor Series di San Diego, dan terakhir banget di Saturday Night's Main Event tanggal 14 Desember. Fans sudah ramai banget debat soal siapa lawan terakhir Cena. Ada yang pengen AJ Styles, Roman Reigns, Seth Rollins, sampai rising star kayak Dominic Mysterio, Bron Breakker, dan Jake Fatu. Bahkan Baba Ray Dudley bilang John Cena harus pensiun dengan status jadi juara. Katanya bayangin kalau Cena ngalahin Seth Rollins di match terakhirnya buat jadi juara dunia ke-18. Itu bakal jadi momen sejarah gila banget. Cena udah pernah ketemu Rollins di Royal Rumble, Elimination Chamber, bahkan sempat face to face di Night of Champions. Jadi kalau ending karir Cena lawan Rollins itu bakal jadi penutup yang epic. Menurut kalian, apakah Seth Rollins cocok jadi lawan terakhir John Cena? Komen di bawah. Becky Lynch akan lawan Nikki Bella di Paris. Setelah beberapa minggu ribut terus, akhirnya mereka berdua ketemu di ring. Nikki ngejek Becky habis-habisan, bilang Becky udah kehilangan nyalinya dan nyebut dia pengecut. Becky yang jelas gak terima langsung naik darah dan akhirnya bilang, "Oke, aku bakal taruh nih sabuk WWE Women's Intercontinental Championship biar aku buktiin aku bukan pengecut." Mereka akan tanding di Clash in Paris akhir pekan ini. Menurut kalian, apakah Nikki Bella bisa rebut gelar Intercontinental dari Becky Lynch? Komen di bawah. Stephanie McMahon gagal tanding di Paris. Minggu lalu, Naomi ngumumin dia hamil dan otomatis dia harus kosongin WWE Women's World Championship. Bisa dibilang title scene jadi berantakan. Di Raw, Adam Pearce datang ke ring buat jelasin masa depan gelarnya. Dia bilang Stephanie McMahon tetap jadi number 1 contender, tapi matchnya di Clash in Paris dibatalkan dulu. Pearce butuh waktu seminggu buat cari lawan baru buat Vaquer. Vaquer jelas kecewa, tapi ya udah dia terima. Naomi sendiri sempat nangis pas harus kosongin gelarnya, tapi dia janji bakal balik secepatnya. Dan katanya pas balik nanti dia langsung incar lagi sabuknya. Respect buat Naomi. Menurut kalian, siapa nih yang pantas jadi lawan Stephanie McMahon buat gelar dunia itu? Komen di bawah. Inilah jadwal tayang aneh Raw untuk beberapa bulan ke depan. Jadi buat bulan September, Raw bakal tayang lebih awal 1 jam di Netflix. Biasanya kan jam 7 pagi tuh, tapi buat tanggal 16, 23, sama 30 September bakal mulai jam 6 pagi. Kenapa spekulasi terkuat sih? Karena adanya NFL Monday Night Football balik di bulan September. Dan WWE nggak mau clash langsung. Strategi pintar juga sih, biar fans punya alasan nonton Raw duluan sebelum pindah ke NFL. Selain itu, jadwal Raw lagi sering aneh gara-gara international tour. Kayak episode hari ini dari Inggris mulai jam 2 malam, terus tanggal 2 September dari Paris jam 1 malam. Oktober balik normal jam 7 pagi kecuali yang spesial di Perth Australia tanggal 14 Oktober, itu malah live jam 7 malam di Indonesia. Menurut kalian, apakah kalian suka nonton Raw jam pagi, jam dini hari, atau jam malam? Komen di bawah. WWE putus hubungan dengan sekolah gulatnya Rikishi. Jadi kan WWE bikin program developmental baru namanya WWE ID. Tujuannya biar indie wrestler bisa dapat jalan langsung ke WWE. Salah satu akademi yang join itu NockX Pro punyanya Rikishi. Nah, akhir minggu kemarin mereka bikin event tapi kejadian kacau. Raja Jackson, anaknya Rampage Jackson, legenda UFC, tiba-tiba ngelakuin hal off script. Dia nyerang Psycho Stu yang sebenarnya udah pingsan di ring dan malah bikin dia cedera serius. Fans ngamuk, bilang NockX gak layak lagi jadi bagian WWE ID. Dan bener aja, NockX tiba-tiba hapus semua postingan soal WWE ID dari sosmed mereka. Rumornya sih WWE udah putus hubungan gara-gara insiden ini.
NockX juga udah bikin pernyataan, bilang kalau itu harusnya spot yang udah direncanain, tapi malah jadi aksi egois yang ngerugiin Stu. Rampage Jackson sendiri juga ngomong dia prihatin banget tapi jelas gak dukung tindakan anaknya. Menurut kalian, apakah Raja Jackson harus dipenjara karena insiden itu? Komen di bawah. Reaksi Ace by Elegance menang gelar di acara WWE. Di NXT Heatwave kemarin, Ace by Elegance menang di triple threat match dan resmi jadi Knockouts Champion. Cewek ini langsung curhat panjang di Instagram. Dia bilang perjalanannya penuh air mata, ketakutan, dan sempat mikir buat nyerah. Tapi dia buktiin kalau passionnya nggak bisa dikalahin. Katanya, aku mungkin bukan yang terbaik, tapi nggak ada yang punya hunger dan passion sebesar aku. Title ini bukan cuma buatku, tapi buat semua orang yang pernah pengen nyerah. Jangan pernah nyerah, karena besok nggak ada yang pasti. Respect banget sih, story comeback kayak gini bikin vibes-nya jadi makin emosional. Dari NXT, WWE, ke TNA, dan sekarang jadi juara. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka karakter Dana Brooke atau Ace by Elegance? Komen di bawah. Gelar WWE Speed akan dipertaruhkan di NXT. Buat yang mungkin lupa, WWE Speed pertama kali debut bulan April di platform X atau Twitter. Konsepnya simple. Match-nya cuma 3 menit, cepat, intens kayak TikTok versi wrestling lah. Bahkan Triple H bikin sabuk khusus WWE Speed Championship buat cowok dan cewek. Match terakhir di X itu tanggal 10 Juli pas Sol Ruka sukses mempertahankan Speed Women Championship lawan Alba Fire. Sebelumnya dia ngalahin Candice LeRae buat jadi juara. Buat yang cowok, El Grande Americano terakhir defense sabuknya lawan Berto di bulan Juni. Nah, setelah X stop tayangin WWE Speed, Sol Ruka tetap bawa-bawa title itu ke NXT. Pas NXT Heatwave kemarin, dia muncul bareng GM Eva, dan Eva ngumumin kalau sekarang Speed Championship bakal resmi dibela di NXT. Lebih gila lagi, penantang baru Sol bakal ditentuin lewat turnamen campur antara Raw, SmackDown, NXT sampai TNA. Winner turnamen ini bakal dapat title shot di NXT No Mercy. Oh ya, jangan lupa Sol Ruka juga lagi megang sabuk NXT Women's North American Championship. Dia terakhir ngedefend lawan Tatum Paxley. Menurut kalian, apakah gelar WWE Speed harusnya dihapus aja atau tidak? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.